Ji Hongchen yang melihat ada sebuah kesempatan, dia merasa kalau Tuhan sedanglah berpihak kepada dirinya. Karena untuk saat ini, Xia Ningchen sedanglah terluka, jadi dia bukanlah halangan baginya. Sedangkan ya untuk Yang Kai sendiri, dia menyuruh Xia Ning untuklah beristirahat sebentar, karena dia sedanglah melemah. Jika ini terus dilanjutkan, maka dialah yang akan mendapati masalah. Sayangnya ketika Yang Kai inginlah menggendong Xia Ning, Ji Hongchen langsunglah menyerang. Beruntungnya saja mereka berdua berhasil untuklah menghindarinya, dan Xia Ning mencoba untuk memasakkan tubuhnya kembali untuklah menyerang, namun tetap saja dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan energi spiritualnya. Dan Xia Ning memperingatkan kepada Yang Kai kalau dia tidak bisa untuklah melawan sosok dari Ji Hongchen, sebab untuk ranah kultivasinya sudah sangatlah begitu jauh. Jadi lebih baik pergi dari sini sekarang juga. Tetapi Yang Kai tidaklah mungkin bisa untuklah meninggalkan seniornya seorang diri. Dan Ji Hongchen yang sudah sangatlah percaya diri untuklah kemenangan pertarungan kali ini, dan dia berniat untuklah menghabisi nyawanya. Sebelum itu ya dia recall dulu dengan berkata kalau Yang Kai tidak mungkin pernah bisa bersaing dengannya, apalagi untuklah melampaui dirinya, itu hanyalah sebuah mimpi besar saja. Eits, jangan menganggap remeh tentang mimpi besar ya. Dan dia juga meminta kepada Yang Kai untuklah jauhi sosok dari Su Yan, karena dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Lantas ya Yang Kai sudah mengetahui kalau Ji Hongchen benar-benar menyukai sosok dari Su Yan, dia pun langsunglah memprovokasinya. Sebetulnya untuk sosok dari senior Su Yan sama sekali tidak tertarik kepadanya. Bahkan saja dia tidak pernah melirik ke arahnya Ji Hongchen. Mendengar itu Ji Hongchen tampaklah begitu kesal karena selain dirinya tidak ada lagi orang yang bisa untuklah mengimbangi kekuatan dari Su Yan. Pada intinya Ji Hongchen menganggap kalau kekuatan itu adalah nomor satu. Dan pertarungan mereka haruslah terjadi. Sesuai perkataan dari Xia Ningchen, kalau kemampuan mereka berdua ini sudahlah berbanding jauh. Berbagai serangan yang dikerahkan oleh Yang Kai berhasil untuklah dipatahkan. Sedangkan ya, untuk serangan milik dari Ji Hongchen sama sekali tidak bisa dipatahkan, hanya bisa untuklah dihindari dan dihindari. Dan secara tiba-tiba, Xia Ning langsunglah mencoba membantunya. Beberapa kekuatan rantai langsunglah dikerahkan, tetapi ya tetap saja kemampuan dia ini sedanglah melemah. Jadi berbagai serangannya berhasil untuklah dihindari. Begitu juga berlaku dengan Yang Kai. Dia yang mencoba untuklah menerjang, tetapi tetap saja tidak bisa untuklah menyentuh tubuh dari Ji Hongchen. Alhasil terjadinya sebuah bentrokan kekuatan membuat Xia Ning langsunglah terpental. Melihat itu, Yang Kai langsunglah menopang tubuhnya. Lalu Xia Ning memberikan sebuah peringatan kalau tindakan dari Ji Hongchen sudah sangatlah keterlaluan. Dari awal permasalahan monster kura-kura naga itu juga berasal darinya. Bukannya untuk membantu para murid, tetapi dia malah menyelinap untuklah menghabisi nyawa seseorang. Dan dia akanlah melaporkan semua ini kepada ketua sekte. Tetapi ya Ji Hongchen sudah sangatlah percaya diri kalau di sini dia akanlah bisa menghabisi mereka berdua dengan begitu mudah. Dia pun berkata, aku takut tidak ada satupun dari kalian berdua yang bisa kembali ke sekte. Mendengar itu ya membuat amarah dari Yang Kai langsunglah memuncak. Padahal dari awal dia sama sekali tidaklah mau terlibat dalam masalah apapun. Karena memang dia meminta dan berniat untuklah menghabisi nyawa mereka berdua di sini, maka Yang Kai akanlah mengesampingkan seluruh aturan dari sekte Pavilion Pedang Ling Xiao, yang dimana kita tahu aturannya tidak boleh menyakiti sesama murid. Dan Yang Kai langsunglah menerjang. Dia langsunglah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Serangan yang dibangga-banggakan oleh Ji Hongchen berhasil untuklah dipatahkan.
membuat dia menjadi begitu terkejut-kejut. Namun ya, itu hanyalah bersifat sementara. Bagaimanapun juga, Yang Kai masih belum bisa untuklah mengimbanginya. Mereka berdua melakukan adu bentrokan terus-menerus, dan sekali-kali Yang Kai mendapati serangan bertubi-tubi. Tetapi dia teruslah bangkit dan bangkit. Dan kesalahan dari Ji Hongzhen, dia terlalu meremehkan kemampuan dari Yang Kai, karena masih ada beberapa kemampuan yang belum diperlihatkan olehnya. Lalu Yang Kai pun langsunglah menoleh ataupun melirik ke arahnya Xianing, di mana mereka berdua ini kan sebetulnya memiliki energi yin dan yang telah menyatu sebelumnya guys. Jadi energi mereka bisa untuklah beresonasi, dan mereka telah merencanakan sesuatu yang dimana Yang Kai langsunglah menerjang ke depan. Dia pun sengaja untuklah menerima berbagai serangan dari Ji Hongzhen, membuat dia langsunglah jatuh ke dalam jurang. Melihat itu ya, Ji Hongzhen menjadi begitu sangatlah senang sembari tertawa terbahak-bahak dengan berkata, pada akhirnya Yang Kai telah mati di tangannya. Dan dia kembali menoleh ke arah Xianing sembari berkata, sekarang adalah gilirannya. Akan tetapi ketika dia inginlah mengerahkan serangannya, secara tiba-tiba wilayah tersebut langsunglah berubah begitu drastis, dan Yang Kai langsunglah berdiri di atas rantainya Xianing sembari berkata, jangan terlalu meremehkan seseorang yang belum dia kenal sama sekali. Dan tembakan garis bintang langsunglah dikerahkan. Tetapi Yang Kai sengaja untuklah tidak menyakiti tubuhnya, karena dia tahu serangan tersebut bisa untuklah melenyapkan nyawa dari Ji Hongzhen. Jika dia melenyapkannya, maka masalahnya akanlah bertambah. Begitu guys, masih memiliki prinsip manusiawi atau lebih tepatnya naif. Namun Ji Hongzhen malah menganggap kalau Yang Kai telah meleset. Dia pun langsunglah menghina-hinanya. Memang dia ini memiliki kemampuan yang begitu kuat, tetapi percuma saja, dia tidak bisa menggunakannya dengan begitu baik. Alhasil ya, Yang Kai dan juga Xianing langsunglah tersenyum, membuat Ji Hongzhen menjadi begitu bingung. Padahal mereka berdua ini sudah berada di ujung kematian, tetapi masih bisa untuklah senyum-senyum. Dan Yang Kai memberitahunya, lihatlah di sekitarnya dengan begitu seksama. Dia sengaja untuklah meleset, karena dia tidak berniat untuklah menghabisi nyawanya, sehingga tanah yang dipijak oleh Ji Hongzhen tiba-tiba runtuh, membuat dia langsunglah terjun bebas. Dengan sigap, Xianing langsunglah merantainya dan memberitahu kalau ini adalah rencana dari mereka berdua. Jadi untuk saat ini dia akanlah diberikan beberapa pilihan. Yang pertamanya, sebaiknya dia memohon belas kasihan kepada Xianing, bukanlah kepada dirinya. Dan terima saja hukuman yang akanlah dia dapati, karena setelah ini dia akanlah memberitahu kepada pemimpin sekte. Tetapi Ji Hongzhen langsunglah menolak, sembari memberikan peringatan, tidak ada satupun yang akanlah percaya dengan laporan yang diberikan oleh Yang Kai. Mendengar itu ya, Yang Kai cukup begitu kesal, sebab perkataan dari Ji Hongzhen itu juga ada benarnya ya guys. Apalah dia yang baru saja masuk ke murid dalam, mencoba untuklah melaporkan Ji Hongzhen sebagai ketua balai hukuman. Ia sudah pasti tidak akanlah didengarkan, apalagi nantinya Ji Hongzhen pasti akan melakukan pembelaan. Jadi Xianing dan juga Yang Kai mempunyai sebuah ide agarlah dia benar-benar begitu kapok, dan Xianing langsunglah menyumpal mulutnya. Begitu juga dengan Yang Kai, langsunglah mengucapkan, nikmatilah hiburannya. Benar-benar dipermainkan ya guys. Selanjutnya, Xianing memberitahu kepada Yang Kai, sebetulnya jika terjatuh ke dalam jurang ini, bukanlah kematian yang akan menunggu mereka, tetapi tandanya mereka benar-benar menyerah dalam warisan kali ini. Jadi sebetulnya tidak ada yang namanya kematian guys. Setelah mengerti tidak adanya kematian, Yang Kai meminta kepada Xianing untuklah ikut bersamanya dan jalan bersama-sama untuklah sampai ke puncak. Tetapi Xianing langsunglah menolak. Dia telah sadar diri karena untuk tubuhnya sudahlah mencapai batasannya, dan dia tidaklah mau memaksakan semua ini.
Sebab untuk ujian warisan ini bukanlah sebuah permainan, jadi mereka haruslah sungguh-sungguh dan mengetahui batasan mereka masing-masing. Jadi untuk rencana selanjutnya, Xianing akanlah membawa Ji Hongchen pulang ke sekte dan memberitahu kepada atasannya. Sayangnya, Yang Kai tetaplah memaksa, sebab baginya ini adalah kesempatan yang begitu sangatlah berharga. Dan kesempatan ini tidak bisa untuklah diulang. Bagaimana bisa untuk sosok dari Xianing menyerah begitu saja? Mendengar itu ya, Xianing hanya tertunduk lemah saja dan memberikan sebuah motivasi kepada Yang Kai. Dia harap kalau dirinya bisa untuklah bertahan di tempat ini dan pastikan kalau dia mendapati warisannya. Sebab ada seseorang yang berada di atas puncak sedanglah menunggunya. Dan dia yakin seseorang tersebut sangatlah cocok kepada Yang Kai. Lalu Xianing langsunglah terjun ke bawah dan dia benar-benar menghilang ataupun keluar dari ujian warisan. Begitu juga dengan Ji Hongchen. Setelah dari semua itu, Yang Kai kembali untuklah melanjutkan perjalanannya. Dia tidak akanlah mengecewakan harapan dari Xianing. Tidak peduli apapun kesulitannya, dia pasti akanlah bertahan dan mencapai ke atas puncak. Iya, sebetulnya untuk mencapai ke puncak tinggal beberapa langkah saja guys. Tetapi ya setiap anak tangganya ini memiliki tingkatannya masing-masing. Terlebih juga sudah ada seseorang yang telah menunggunya di atas sana yang tak lain yaitu Su Yan. Dan nantinya kita akanlah melihat sosok dari Su Yan dan juga Yang Kai yang berkultivasi untuklah bersama-sama guys. Berarti ya tinggal 1 atau 2 episode lagi ya untuklah mencapai episode di mana Yang Kai dan juga Su Yan benar-benar menjadi pasangan. Dan kita akhiri untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.